Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukur atas setiap anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup kita, sehingga hari ini kita dapat datang beribadah kepadanya. Mari kita mempersiapkan diri memasuki ibadah, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari bersama-sama kita menaikkan hormat dan pujian bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan adalah nama yang kudus. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita datang menyembahnya dengan hati yang tulus. Bersama-sama kita nyanyikan, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Dengan darah anak
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu. Dan dengan segala kerendahan hati kita, mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan perkenankan izinkan kami untuk bisa beribadah kepadamu. Kami percaya bahwa dengan kuasa kebangkitan-Mu, Engkau menguatkan kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang teguh, tangguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Olehnya itu pada saat ini ya Tuhan, kami juga sebelum jauh melangkah dalam memuji, menyembah, memuliakan nama hari ini, bahkan belajar firman-Mu, kami mohon ampuni kami dari semua dosa kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dosa yang kami buat kepada orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, orang-orang yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka melalui tutur kata, perbuatan, tindakan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami percaya kami manusia ciptaan yang terbatas. Oleh itu kami mohon pertolongan yang datang daripadamu untuk semua kebejatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang telah mati dan bangkit itu sanggup untuk memberikan pengampunan kepada kami, menebus dosa-dosa kami, dan juga menguduskan kami yang percaya kepadamu. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, itu pengakuan yang jujur, yang tulus, yang lahir dari hati kami masing-masing. Karena kami percaya darah Tuhan Yesus Kristus telah tercurah di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Darahnya cukup dan mampu untuk menguduskan, menyucikan setiap dosa kesalahan yang kami akui di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Dialah Tuhan yang menciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit. Bersama-sama kita nyanyikan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi,
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 4, ayat 3 sampai dengan 9. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati kita bagi pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Harrison Butar-Butar, bersama-sama kita nyanyikan Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya,
orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita memohon pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kehidupan yang masih Kau berikan buat kami. Kiranya damai sejahtera-Mu menuntun kami, hati pikiran kami untuk kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk mengerti, bahkan mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hari ini kita berbicara sebuah tema, yaitu jangan menjadi penakut, yang terambil dari Wahyu 21 ayat 8. Kata penakut atau jangan takut sekarang sangat terasa relevan di tengah situasi yang tidak menentu dan terjadi banyak hal yang tidak bisa diprediksi yang seakan-akan menekan kehidupan manusia. Baik secara global dengan ada peperangan, krisis di mana-mana dan semua kesulitan-kesulitan global, ataupun juga di tengah bangsa kita dengan keadaan-keadaan yang seringkali mencekam, seringkali juga membuat kita gentar dan seakan-akan itu akan membuat kita susah. Oleh karena itu, jangan menjadi penakut menjadi pesan yang sangat baik di tengah-tengah situasi yang seringkali tidak menentu ini. Sebelumnya kita akan coba melihat dulu apa itu takut atau ketakutan supaya kita tidak salah memahami, kita tidak salah mengerti. Jadi dalam khotbah ini nanti ada beberapa poin, paling tidak ada 4 poin. Yang pertama kita akan belajar apa itu takut atau ketakutan. Dalam Wahyu 21 ayat 8, kata takut ini dipakai kata dilos, yaitu ketakutan yang luar biasa. Dan itu menjadi sifat, menjadi karakter dalam hidup seseorang. Sehingga apapun yang dia kerjakan itu selalu dilingkupi rasa takut. Mau mengerjakan ini, itu atau apapun, mau berjalan, mau mengerjakan suatu pekerjaan atau mau memulai sesuatu, dia diliputi rasa takut. Dan memang menjadi menarik, kata takut ini bukan hanya menjadi sebuah perbuatan, tetapi menjadi sifat yang melekat dalam diri seorang penakut. Memang dalam bahasa Indonesia tidak terlalu terlihat kata takut ini dengan konotasi teologis agak sedikit berbeda. Kalau bahasa Indonesia, takut artinya gentar, ngeri, menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bahaya. Gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bahaya. Dia sinonim dari kata khawatir. Tapi kalau khawatir itu agak sedikit bicara tentang hasil akhir yang belum tentu tapi sudah ditakutkan. Sedangkan kata takut lebih ke arah fokus kepada tantangan yang ada itu. Kata khawatir ada takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui pasti akhirnya. Jadi kata khawatir sama dengan takut, sinonim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi khawatir merujuk kepada hasil akhir yang belum pasti, tapi sudah menjadi ketakutan. Belum tentu hasil akhirnya jelek, belum tentu hasil akhirnya negatif, belum tentu hasil akhirnya menghancurkan, tapi kita sudah menakut-nakuti diri kita, oh pasti begitu. Sedangkan kata takut lebih fokus kepada tantangan yang dihadapi. Misalnya kesulitan ekonomi. Dia melihat kesulitan ekonomi, wah kayaknya lebih besar ini daripada kemampuanku. Maka timbullah rasa takut. Kemudian bisa berujung juga kepada ketakutan bahwa hasil akhir dari pertarungan diriku dengan tantangan ekonomi itu aku pasti kalah. Pasti binasa, pasti gagal. Itu kekhawatiran. Sedangkan ketakutannya fokus kepada masalahnya.
Tetapi dalam bahasa Indonesia, kedua hal ini dimasukkan sebagai dua kata yang sinonim. Menarik dalam kata teologis, dalam pemaknaan teologis, kata takut itu dikaitkan juga dengan keberdosaan. Sehingga kata dilos tadi, ketakutan yang luar biasa dan menjadi sifat, itu muncul ketika manusia mulai berdosa. Bayangkan ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa sudah makan buah pengetahuan itu, maka Tuhan mencari mereka. Adam, di mana kamu? Maksudnya, hai manusia, kamu di mana? Dan kemudian Adam menjawab, sang laki-laki ini menjawab, nenek moyang kita itu menjawab bahwa ketika aku tahu bahwa engkau ada di taman, aku menjadi takut. Jadi kata takut dalam konotasi bahasa asli Ibrani dalam Kejadian 3 ayat 10, kalau diterjemahkan boleh saya terjemahkan begini. Ketakutan karena ada kesalahan terhadap sang kebenaran. Begitu. Jadi bukan hanya sesuatu, aduh takut menghadapi masalah. Bukan, ini memang ada konotasi bahwa saya bersalah, saya berdosa, saya melanggar perintah Tuhan sang kebenaran itu, maka saya menjadi takut. Dan ketika menjadi takut, maka itu menjadi sifatku yang akan bergerak menuju kebinasaan. Yang akan mendorongku dan membimbingku kepada kebinasaan. Kalau aku tidak bertemu dengan sang juru selamat yang namanya Tuhan Yesus. Jadi itu penekanan pertama. Kedua, apa sih penyebab ketakutan, kekhawatiran? Pertama, kita tahu tadi yang saya sebut. Adanya dosa dan rasa bersalah. Kejadian 3 ayat 10 tadi. Karena dia tahu melanggar perintah Tuhan, kalau kamu makan, kamu akan mati. Tidak ada sedikit pun exception di sana. Atau pengecualian di sana. Kalau kamu makan, kamu mati. Dan ketika Adam makan, dia merasa berdosa, dia merasa bersalah, dan dia menjadi takut menghadapi sang kebenaran. Karena rasa hormat akan kemuliaan, kekudusan Tuhan, dia tahu dia tidak lagi berkenan bertemu dengan sang Maha Kudus itu. Itu rasa takut ketika keberdosaan masuk melalui Adam dan Hawa. Kejadian 3:10. Kenapa lagi sih penyebab ketakutan? Adanya musuh. Baca nanti Mazmur 13:30. Kalau ada musuh, pasti kita takut lah. Kalau kita anggap besar. Tetapi bersama Tuhan, sebenarnya harusnya kita mampu menghadapi itu semua. Bukankah ketika Daud melihat Goliat yang besar, yang gagah, yang hebat, yang secara manusia tidak mungkin dikalahkan, dia bisa mengalahkan maut karena bersama Tuhan. Dia bisa mengalahkan ketakutan karena ada Tuhan. Dan dia menempatkan Tuhan. Tapi kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai kekuatanku, perisaiku, maka pasti musuh yang besar itu mendatangkan ketakutan dalam hidupku dan hidup semua orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, penyebab ketakutan adalah soal-soal kebutuhan. Makan minum, Matius 6:25, soal pakaian, Matius 6:28, itu sangat-sangat mengganggu kita. Boleh dikatakan masalah ekonomi itu akan membuat kita menjadi orang yang takut. Kalau keadaan ekonomi itu membuat kita tidak yakin kita mampu melewatinya. Contohnya, contoh kecil. Kenaikan minyak goreng, ya kan? Harga minyak goreng. Apalagi sekarang ditambah lagi BBM naik dengan begitu signifikan. Kemudian belum harga-harga secara umum juga naik. Kemudian pekerjaan sulit. Bahkan mungkin banyak lagi pemutusan hubungan kerja dan lain-lain. Ini bisa membuat kita takut dan gentar. Dan kemudian kita mulai meninggalkan Tuhan. Tetapi dengar baik-baik. Jangan sampai kita takut. Karena itu bukan ciri daripada orang Kristen. Kemudian ada persoalan yang keempat. Apa yang menyebabkan ketakutan? Persoalannya adalah persoalan-persoalan kecil yang keempat. Yang dikaitkan dengan penghargaan diri. Dia khawatir tentang dirinya. Khawatir tidak dihargai. Khawatir tidak dihormati. Khawatir tidak mendapatkan penghargaan dari orang lain. Itu kekhawatiran yang sangat-sangat
cukup sedih, cukup ironis kalau anak Tuhan juga punya kekhawatiran karena hal-hal yang kecil tadi. Di mana Pak kasusnya? Ada. Nanti baca Lukas 10 ayat 41. Ketika Marta bekerja keras ketika Yesus ada, dan kemudian Maria duduk diam mendengarkan cerita Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus. Maka dia bilang, Tuhan tolong kau tegur saudaraku Maria. Dan katakan kepada dia supaya menolong aku. Tetapi menarik, Yesus bilang, kamu jangan mengkhawatirkan persoalan-persoalan yang tidak penting ini. Artinya apa? Yesus melihat bahwa sepertinya dia ingin dihargai atau kurang dihargai kesibukannya. Karena justru Yesus fokus bercerita, Yesus fokus mengajarkan kepada Maria. Seakan-akan itu. Saya udah baca bahasa aslinya, melihat dari konteksnya tafsiran ini tidak salah. Bahwa Marta merasa ada penghargaan diri yang kurang dihargai oleh orang lain. Yaitu Tuhan Yesus dalam hal ini. Atau juga mungkin merujuk kepada Maria saudaranya. Tetapi Yesus mengatakan ini gak penting. Penghargaan-penghargaan begini yang sepele-sepele begini gak penting. Contoh, kalau kita relevansikan di zaman sekarang. Gara-gara make up kita kurang atau habis. Kita tidak bisa bermake up dengan maksimal. Kita gimana kalau ke gereja nanti orang bilang aku kurang cantik lah. Aku kurang bagus lah, aku kurang keren lah. Aku kurang ini, kurang tampil maksi lah. Dan segala macam. Kalau gitu aku gak usah ke gereja. Jadi hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele seringkali menjadi kekhawatiran yang dilebih-lebihkan. Dan Yesus menegur itu. Bukan itu tidak benar. Karena hal-hal yang kecil itu tidak boleh menguasai orang-orang percaya, orang-orang benar. Karena itu mendatangkan dosa buat kita. Karena kita selalu memikirkan, aduh gimana ya, aduh bagaimana ya, mau jalan begini, aduh agak sedikit, aduh baru sedikit, pakaian gak bagus, aduh gini, uang kurang banyak sedikit, aduh kayaknya gak nyaman, gak tenang nih, gak comfortable nih, mau pergi nih, aduh gimana, berhenti terhadap kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Khususnya dalam hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh. Hal-hal yang tidak perlu, tidak penting. Jangan kita takut karena hal-hal yang kecil seperti itu. Yang ketiga, kenapa kita tidak boleh takut anak Tuhan? Ini pertanyaan yang menarik. Dan ini nanti kita mulai masuk ke dalam fokus inti cerita khotbah kita hari ini. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena ketika takut, saudara mulai tidak percaya. Pertama, bahwa Tuhan mampu mengubah segala sesuatu yang dianggap negatif secara manusia menjadi berkat. Atau saudara mengatakan bagi Tuhan itu sesuatu itu tidak mungkin dikerjakan. Padahal dalam Lukas 1:37 dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengar baik-baik. Semua hal yang kata dunia jelek, buruk, susah, tidak ada pengharapan. Kalau engkau bersama Tuhan, jangan takut. Dia pasti mampu merubah yang katanya jelek, buruk, tidak ada pengharapan, dihina, akan menjadi berkat, menjadi kemuliaan, menjadi contoh buat orang-orang di dunia ini yang tidak mengenal Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Siapa yang sangka para murid itu hanyalah, maksud saya para rasul itu hanyalah seorang nelayan ikan. Tetapi ketika mereka berkata, iya saya menyambut panggilanmu sebagai penjala manusia. Mereka bekerja di dalam pimpinan Tuhan. Luar biasa. Hampir seluruh dunia ini mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Wah, luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, kalau saudara takut, maka saudara tidak percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang damai sejahtera buat saudara dan saya. Itu ada dalam Yeremia 29 ayat 11. Itu jelas katakan. Oleh karena itu saudara harus berpikir seperti Yusuf. Yusuf
dimasukkan ke sumur, kemudian dia dijual. Tapi yang menarik bukan itu kan. Yang menarik adalah dalam cerita-cerita tentang Yusuf, keluhan tentang kekecewaan terhadap situasi yang menimpa dirinya, ataupun cerita tentang ketakutan yang seharusnya menguasai dirinya, tidak tampak dalam cerita tentang Yusuf. Yusuf tidak tercatat seperti mengeluh yang berkelanjutan atau ketakutan ketika dia dibuang, ketika dia dibawa oleh saudagar-saudagar ke negeri yang lain. Tidak terlihat bahwa dia sangat ketakutan, tidak. Bahkan ketika dia menghadapi Potifar pun dia sebenarnya bukan dalam konteks ketakutan dia lari, tetapi dia tahu untuk menghadapi kasus pelecehan seksual seperti ini, cara yang terbaik saat itu adalah pergi atau kabur daripada melawan, karena akan sulit dijelaskan karena kasus seksual. Nanti itu dalam kasus yang lain atau dalam cerita lain akan saya lebih terangkan lebih jelas tentang kasus Yusuf. Yusuf bukan takut karena takut menghadapi Potifar, tidak. Karena memang lebih baik untuk kasus-kasus seksual kita menghindari bertemu, bersentuhan, atau sedikit permisif. Jangan, lebih bagus tidak, pergi kalau tidak ini, gitu ya, meninggalkan kasus-kasus seperti itu. Oleh karena itu saya katakan, Yusuf tidak terlihat bahwa dia takut karena situasi, kondisi yang ada. Tetapi dia bisa menang dan dia menjadi orang kedua di negeri yang dimana dia sempat dibuang. Kemudian, jangan takut karena ketika engkau takut, engkau tidak percaya bahwa iya Tuhan menyertai kita. Yesaya 41 ayat 10. Bahkan dikatakan di sana bahwa tangan kananku menuntunmu membawa kemenangan. Jadi bukan hanya menuntun, ujungnya kemenangan. Ketika kita takut, kita gentar, kita mulai berkata, oh tidak mungkin Tuhan menolongku. Dia mulai menjauh dari Tuhan, dia mulai menjauh dari pemeliharaan Tuhan, dia mulai tidak mempercayai Tuhan, dan dia pergi meninggalkan Tuhan. Hati-hati, ketakutan itu membuat saudara dan saya akan menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, dengar baik-baik. Yang keempat, apa sih akibatnya kalau kita takut? Dengar baik-baik dari Wahyu 21 ayat 8 yang tadi dibacakan oleh pembaca firman Tuhan. Menarik bahwa Yohanes sebelum bicara tentang Yerusalem baru, tentang bicara tentang akhir dari akhir zaman, kemenangannya adalah Yerusalem baru, dia bicara tentang penghukuman dan kemenangan orang benar dan penghukuman terhadap orang tidak benar. Menariknya, Yohanes dalam Wahyu 21 ayat 8 menempatkan penakut, orang tidak percaya, atau apapun itu juga sama dengan, sederajat dengan orang tidak percaya, orang keji, pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, pendusta, itu disamakan dengan penakut. Luar biasa. Berarti penyakit, kalau saya katakan penyakit ya, bukan penyakit dalam pengertian genetik, penyakit atau sifat penakut ini sesuatu yang fatal, harus diwaspadai. Kita harus berjaga-jaga dan tidak boleh takut. Pak, kalau begitu apakah kita tidak mungkin akan mengalami ketakutan? Oh ya, pasti bisa saja mengalami ketakutan. Tapi dengar baik-baik. Ketakutan itu ketika menghampiri kita, kita harus lawan dia dengan berserah kepada kasih karunia Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mampu mengalahkan itu semua, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan percaya penuh bahwa Tuhan punya rencana yang indah dan damai sejahtera buat kita. Dan percaya bahwa tangan Tuhan mampu memberi kita kemenangan. Maka kita tidak akan takut. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya katakan, jangan takut. Karena ketakutan membawa kita kepada kematian kekal. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi biarlah kita berani, bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah, bukan karena kita pintar, bukan karena kita cerdas, bukan karena kita punya kemampuan yang hebat luar biasa, tapi karena Tuhan menolongku, Tuhan menjagaku, Tuhan memeliharaku, dan Tuhan mengadakan mujizat-mujizat di sepanjang hidupku. Buang rasa takut, hiduplah berkemenangan, merdeka dari rasa takut, nikmati perjalanan hidupmu bersama Tuhan, perjuangan-perjuangan imanmu pasti akan menghasilkan cerita-cerita iman yang luar biasa. Tapi ketika
kita izinkan ketakutan menguasai kita akan kalah, dan berakhir kepada kebinasan kekal, kematian kekal, di neraka yang kekal. Jangan takut, hidup bersama Tuhan dan berkemenanganlah dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami berdoa, kiranya berkati seluruh umat-Mu, agar mereka tidak takut, tidak gentar, menghadapi semua tantangan hidup, tetapi percaya penuh bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil buat-Mu. Rencana-Mu indah dan Tuhan berjanji untuk menyertai dan tangan kanan-Mu menuntun kami untuk mendapatkan kemenangan. Jangan biarkan kami masuk ke dalam neraka kekal dan kebinasan kekal ya Tuhan. Tetapi biarkanlah kami dituntun oleh Engkau menuju kemenangan dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Bersama-sama kita nyanyikan, Bapa Kau Setia. Kau mulia.
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kesempatan napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan atas kesempatan ini juga kami boleh diizinkan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan beribadah kepadamu pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami juga bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diwartakan, diberitakan oleh abdimu Pastor Butar-Butar, supaya kami jangan takut di dalam kehidupan ini kalau kami bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kami akan jadi orang yang takut kalau kami menjadi orang-orang pendusta, pejinah, dan sebagainya di dalam kehidupan kami, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh itu kami berdoa ya Tuhan, kuatkan kami, berkati kami, dan berkati anak-Mu yang sudah menyatakan firman-Mu ini di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, rumah tangganya, apapun yang dia perbuat, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami semua anggota gereja pada hari ini, Tuhan tolong kami supaya kami juga hidup seturut dengan kehendak Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh kebutuhan daripada anak-anak-Mu, umat-Mu, anggota gereja ini. Tuhan berkati, Tuhan yang akan cukupkan dengan cara-Mu sendiri. Karena kami percaya Engkau telah mati dan bangkit, akan mengalahkan kuasa maut dan memberikan jaminan hidup kekal bagi kami semuanya. Oleh kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami dalam setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal. Berdoa juga bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Jika hari ini ada di hospital atau ada di rumah mereka masing-masing, kami mohon Tuhan, lawat mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dengan cara-Mu, supaya mereka memiliki harapan hidup di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh majelis penatua diaken aktivis gereja ini. Tuhan berkati di berbagai wilayah yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami diluruskan motivasi hati kami dalam melayani Dikau sebagai kepala gereja kami, agar sungguh-sungguh kami boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan, dan bukan untuk pribadi kami masing-masing. Oleh kami berdoa ya Tuhan, tolong kami, pimpin kami, tuntun kami ke jalan yang benar seturut dengan mau-Mu, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mencoba berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan hari ini di berbagai tempat wilayah. Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya. Dan kami juga berdoa untuk pertumbuhan daripada gereja ini, baik kualitas maupun kuantitas. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan menuntun kami, menguatkan kami untuk berani memberitakan Injil dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mendukung pelayanan di berbagai lini kehidupan kami ya Tuhan, secara holistik, baik itu pendidikan, pelayanan gereja, sosial, kesehatan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati. Biarlah anak-anak-Mu yang Tuhan telah pilih, tetapkan mereka untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berkati mereka secara melimpah dalam setiap usaha pekerjaan pelayanan mereka. Apapun yang mereka perbuat, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati bangsa dan negara kami. Jaga lindungi bangsa kami dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang berusaha untuk menghancurkan kesatuan negara ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan yang menjadi benteng perisai untuk menjaga, melindungi negara kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para nakes yang juga berada di garda depan untuk melayani orang-orang yang terpapar oleh karena virus corona. Ya Tuhan, kuatkan, hibur mereka supaya mereka tetap teguh untuk melayani dengan sukacita di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendirilah yang akan memberikan jawabannya tepat pada waktunya. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang terus berseru, memohon, meminta pertolongan daripada-Mu. Karena kami yakin
Engkau Tuhan yang Immanuel. Engkau Tuhan sang provider bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Wahyu 21 ayat 6 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan tugas pekerjaan penatalan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita, supaya kita jangan takut, jangan jadi penakut di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah hari ini telah selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya.
Yesus cinta saya, Yesus cinta saya.